Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Pencuri kapal nelayan disergap di tengah laut. Tersangka nyaris dihakimi massa begitu tiba di dermaga Lampung Timur. Seorang pencuri kabel terjebak di menara pemancar sinyal setinggi 70 meter di Lampung Selatan. Para pedagang baju bekas di Bandar Lampung terancam bangkrut akibat rencana larangan impor pakaian bekas. Seorang pengendara motor tewas jadi korban tabrak lari di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat, pada Minggu dini hari. Korban tewas di pinggir jalan dan motornya ringsek. Mayat korban sempat terlantar di pinggir jalan selama sekitar 3 jam, sebab sejumlah warga di lokasi takut mengevakuasi mayat ke rumah sakit. Mereka melaporkan kecelakaan tersebut ke polisi. Warga tahu ada kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras. Warga menyatakan tidak tahu kronologis kecelakaan yang menewaskan korban. Namun dari sekitar mayat, warga menemukan plat nomor polisi A1884TH. Warga menduga plat nomor polisi itu lepas dari kendaraan yang menabrak korban. Seorang perempuan pengunjung Taman Tugu Pancasila di Kalianda, Lampung Selatan, jadi korban pemerkosaan oleh 2 orang tidak dikenal pada hari Sabtu malam. Korban berinisial C, seorang gadis umur 17 tahun warga Lampung Selatan. Tidak lama dari pemerkosaan tersebut, 1 tersangka berhasil ditangkap dan 1 lagi hingga kini masih buron. Tersangka yang ditangkap berinisial HA, pria dewasa umur 33 tahun. Menurut polisi, kejadian bermula saat korban yang sedang berada di taman didatangi 2 pelaku. Korban ditodong celurit dan dibawa ke sebuah gubuk di ladang. Di tempat itulah korban diperkosa oleh 2 pelaku. Para pelaku langsung kabur usai memperkosa korban dan korban langsung melapor ke polisi. Seorang warga yang sedang memperbaiki becak motor atau bentor di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras, Bandar Lampung, Minggu malam tewas akibat terbakar. Korban bernama Suraji, umur 58 tahun. Menurut petugas pemadam kebakaran, kejadian bermula saat korban sedang memperbaiki becak motornya di teras rumahnya. Api dari percikan mesin las yang dipakai korban menyambar bahan bakar di tangki hingga meledak. Api yang berkobar besar membakar korban dan menjalar membakar rumah korban. Seekor harimau yang masuk kandang perangkap di Desa Sukabumi, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat, Rabu siang dievakuasi ke Balai Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Sebelum dibawa, harimau dilumpuhkan lebih dulu dengan cara dibius oleh tim dokter hewan supaya harimau tidak mengamuk dan membahayakan orang. Dari hasil pemeriksaan dokter, harimau menderita luka di punggung dan mulutnya akibat berusaha melepaskan diri dari kandang perangkap yang terbuat dari besi. Nantinya, harimau itu rencananya akan dikarantina lebih dulu sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Harimau berhasil ditangkap setelah masuk kandang perangkap yang dipasang di perkebunan warga. Petugas mengimbau para petani yang memiliki kebun dekat kawasan TNBBS tidak berkebun sendirian dan diimbau pulang sebelum hari gelap. Sebab biasanya harimau lebih banyak beraktivitas pada malam hari.
Rumah bandar narkoba di Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Rabu dini hari digerebek polisi. Pelaku gagal ditangkap karena kabur yang diduga ia mengetahui kedatangan polisi. Pelaku yang melarikan diri bernama Diki. Dari penggeledahan di rumah pelaku, polisi menyita bom atau alat untuk penghisap sabu-sabu dan timbangan digital. Dalam penggerebekan ini, istri pelaku bernama Okta akhirnya ditangkap. Polisi menemukan adanya pesan transaksi narkoba di ponsel tersangka Okta. Ia diduga ikut terlibat menjalankan bisnis haram suaminya. Penggerebekan dipimpin Kasat Narkoba Polres Mesuji, Ibtu Andi Ruswandi. Penggerebekan rumah Diki merupakan pengembangan ditangkapnya bandar ekstasi bernama Paris di depan minimarket beberapa waktu lalu. Dari tangan tersangka Paris, polisi menyita 85 butir pil ekstasi. Pada kasus ini, tersangka Paris dan Okta langsung digelandang ke Mapolres Mesuji. Penyidikan tersangka terus dikembangkan untuk memburu tersangka yang masih buron, termasuk para pemasoknya. Masa harus disusulin begini? Ronda malam di Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang digiatkan untuk meminimalisir terjadinya kriminalitas, pencurian, hingga perampokan. Polisi dan tentara juga menggiatkan menyidak sejumlah pos ronda untuk memastikan kegiatan ronda malam di desa-desa berjalan lancar. Bagi warga yang bolos ronda langsung didatangi rumahnya oleh petugas. Mereka dijemput untuk berangkat ke pos ronda bergabung bersama teman-teman yang sedang piket. Tujuan kita adalah mau mengecek kelengkapan daripada regu jaga kampung yang memang 1 minggu itu bergantian. Dan ini kita dapatkan ada beberapa gardu yang memang kosong dan kita mengajak aparat kampungnya untuk menjemput supaya melaksanakan ronda. Ada sanksi tertentu kan? Ini lagi kita upayakan untuk preemptif, artinya ke depannya apabila ini berulang dan orang itu masih berulang, mungkin ada tindakan lain sesuai dengan perkam yang sudah dibuat oleh kampung. Jadwal ronda telah disepakati oleh warga dan pamong. Namun ada beberapa yang bolos ronda menyatakan tidak sengaja akibat ketiduran sejak sore. Malam ini kita jadwalnya ronda ya? Ya. Terus tadi kalau dijemput kenapa? Ketiduran Pak. Biasanya Ronda ketiduran. Bagaimana dengan penjemputan ini? Ya terima kasih lah sama jadi ingetin ini. Ya, karena ketiduran aja, ketiduran ya berangkat ronda. Artinya tetap semangat ronda ya? Tetap. Ronda kampung telah jadi budaya warga Indonesia untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan mencegah kejahatan seperti pencurian hingga pembegalan dan perampokan. Manfaat ronda juga untuk mempererat silaturahmi antar warga. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Harus memiliki nyali besar dan tidak takut ketinggian. Ya, syarat inilah yang harus dimiliki para penambang batu Gunung Camang, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Tanpa menggunakan alat keselamatan modern, mereka bergelantungan di ketinggian puluhan meter demi mendapatkan batu gunung. Pekerjaan ini beresiko tinggi. Hanya dengan tambang yang diikatkan ke badan, para penambang batu seperti tidak rasa takut jatuh atau tertimpa bongkahan batu besar. Mereka bekerja secara tim yang beranggotakan sekitar 4-6 orang. 2 orang diantaranya bertugas naik ke gunung mendongkel batu, sementara anggota lainnya menunggu di bawah bertugas mengumpulkan dan memecah batu yang baru dijatuhkan oleh temannya dari gunung. Alat yang dipakai untuk memecahkan bongkahan batu-batu besar ini hanya pahat baja dan palu besar. Batu Gunung Camang yang sudah dibelah kemudian dijual ke pengepul sebagai bahan fondasi bangunan. Batu belah hasil kerja penambang batu ini dijual dengan harga Rp600.000 per truk. Uang hasil penjualan itulah yang dibagi oleh anggota tim. Meski sangat beresiko, namun pekerjaan ini merupakan andalan warga sekitar Gunung Camang.
Mereka biasanya mendapatkan uang 100 hingga 200 ribu rupiah sehari. Kadang ketemu yang keras. Pas lagi di atas takut nggak Dabian? Kalau di atas, kalau yang biasa biasa aja, nggak ada takut. Sama juga nggak ada takut ya? Biasa. Yang takut di bawah takut ketimpa ya? Iya. Kalau di atas malah enggak ya? Kalau di atas enggak. Mas kalau pecah batu ini apa alat yang di atas yang dipakai? Palu sama ini sama pahat aja. Nah pendapatannya nih, ini kan usahanya nyalinya besar nih, nyali besar nih. Berapa sehari pendapatan dia? Sehari kadang-kadang 100 ya. Ini batu buat apa ya? Fondasi. Fondasi ya. Sehari bisa dapat berapa kubik? Berapa truk? Kalau sehari minimal paling mentok-mentoknya 2 mobilan. 2 mobilan. Penambangan di Gunung Cambang awalnya dilarang pemerintah karena pengambilan batunya menggunakan alat berat dan bom. Hal tersebut merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga sekitar. Namun kini pemerintah Bandar Lampung sudah melegalkan penambangan batu cambang dengan syarat dikerjakan secara manual oleh warga sekitar. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.